BPJS Kalimantan Selatan bersama Wali Kota Banjarmasin telah menetapkan Pasar Terapung Siring Tendean, Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin sebagai pasar sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga pekerja di Indonesia, khususnya Banjarmasin. BPJS Kalimantan Selatan bersama Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina telah menetapkan Pasar Terapung Siring Tendean Jalan Pierre Tendean Banjarmasin sebagai pasar sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuan ditetapkannya pasar tersebut sebagai pasar sadar jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan dan mensejahterakan seluruh pekerja wan keluarganya melalui program BPJS Ketenagakerjaan Nangkaya Jaminan Kecelakaan Kerja wan Jaminan Kematian. Pelepasan balon menjadi pertanda ditetapkannya Pasar Terapung Siring Tendean sebagai pasar sadar jaminan sosial ketenagakerjaan besukan Minggu 15 September 2019. 3, 2, 1. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Panji Wibisana, Wahid Takoni Prima TV memadahkan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga pekerja di Indonesia khususnya Banjarmasin. Menurut Panji Wibisana, jaminan sosial ini lanjutan kegiatan yang sebelumnya pernah digelar, termasuk di pasar tradisional Wan Sungai di Banjarmasin ini. Bahkan selama tahun 2018, sudah digelar 477 program sadar jaminan sosial. Di tahun 2019 ditargetkan terlaksana 675 program sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Panji Wibisana berharap peran serta pemerintah kota wan kabupaten di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan dapat bersinergi turut mensukseskan program sadar jaminan sosial ini. Sedangkan bebuhan pekerja yang dihimbau ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ujar Panji Wibisana, kada hanya dari pekerja formal namun juga fokus menggandeng pekerja informal yang kaya bebuhan pedagang di Pasar Terapung karena hanya membayar iuran Rp16.800 sabulannya. Bebuhan pedagang sudah mendapatkan 2 jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja wan kematian. Di Kalimantan jumlah angka pekerja, ujar Panji Wibisana, mencapai 1.209.000 orang. Sebanyak 54,7%-nya sudah terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang paling utama adalah pemerintah daerahnya komit menjalankan ini, karena ini program pemerintah. Ya, tentu macam Pak Wali Kota ini kan luar biasa. Tadi bukan ini saja, banyak lagi RT dan RW beliau masukkan. Lalu pekerja-pekerja honorer beliau berikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, ini yang sebenarnya yang diharapkan dari perjalanan perlindungan BPJS Sosial ini. Jadi kepedulian pemerintah daerah itu yang paling nomor 1. Pak, tadi memberi kesempatan kepada informal, itu seperti apa maksudnya, Pak? Informal ini, Pak, adalah pekerja bukan penerima upah. Dia cari sendiri, Pak. Katakan macam di sini ini ada pedagang kaki limanya, ya. Ada tukang ojek, ya. Ada juga yang keren juga, macam pengacara, ya. Itu juga pedagang yang istilahnya, mohon maaf, itu adalah pekerja informal juga. Dokter mandiri dia. Tetapi kita juga sampai yang paling bawah atau yang marginal juga harus kita lindungi. Kami nggak boleh berperan mencari pekerja itu yang kelasnya yang tinggi saja atau menengah ke atas, nggak dibenarkan. Karena jaminan sosial itu harus menyeluruh, harus kapah. Jadi dari yang paling kecil sampai yang ke paling besar semua harus dilindungi. Yang penting mereka itu adalah pekerja, termasuk juga pekerja asing yang ada di Indonesia dan pekerja jasa konstruksi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan untuk memberikan pemahaman warga akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hal yang terpenting. Ibnu Sina pun berharap dengan telah ditetapkannya pasar sadar jaminan ketenagakerjaan, maka kedepannya dapat bermanfaat untuk warga kota Seribu Sungai ini. Ibnu Sina mengucapkan terima kasihnya pada BPJS Ketenagakerjaan dan telah bekerja sama untuk memberikan perlindungan bagi terselenggaranya program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di lingkungan Banjarmasin. Ibnu Sina berharap seluruh kepala badan, dinas, kantor, SKP, Dewan Camat di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin agar mensyaratkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan wan BPJS Kesehatan kepada setiap perusahaan berbadan hukum dalam pengurusan perizinan wan dokumen.
kemudian terutama melalui dinas tenaga kerja kita, dinas koperasi UKM tenaga kerja kita, untuk paling tidak ada pemberitahuan atau mungkin surat edaran untuk menyampaikan kepada mereka agar memberikan jaminan kepada tenaga kerja. Dan saya kira sudah banyak perusahaan-perusahaan, termasuk juga yang informal, yang mereka itu sudah menjadi anggota. Termasuk yang honorer, Pak? Ya, termasuk yang honorer, mudah-mudahan itu kan bisa tercover sebetulnya dari APBD. Kalau kemudian kan cuma 16.000 loh benar. Setahun dialokasikan nggak sampai. Itu anggota BPK kan rentan juga, apakah bisa diberikan Ya, perwakilan, kemarin Pak? itu Tidak memang semuanya. sempat ada wacana agar petugas ataupun juga BPK swasta ini, kebetulan pemadam kebakaran kita ini Pak terbanyak se Asia Tenggara, Pak. Damkar, Pak. Damkar kita ini, terutama swasta pribumi, kemudian juga yang memang dari masyarakat, swadaya masyarakat. Nah, mereka ini kan ada rencana untuk di cover dengan asuransi. Nah, sebetulnya dari ini bisa mungkin masuk kategori ya, karena mereka kan kadang-kadang juga bisa kita bantu dari anggaran-anggaran hibah gitu, untuk untuk BPK. Nanti coba kita ini kan formulanya seperti apa dengan Satpol PP Damkar atau juga dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan santunan jaminan kematian, pemberian plakat dari BPJS kepada pemerintah Kota Banjarmasin, serta pembagian door prize. Kemudian satu lagi kepada Bapak Fahrul Razi. Kami persilakan kepada Pak Johansa untuk kembali ke tempat. Ya, buat olahraga. Ya, ikut saya setiap Sabtu pagi ya. Gowes keliling kota. Ya.